mulut dari seorang pemimpin sejati, mulut dari seorang anak muda Kristen, mulut dari kita semua harus satu. Tidak boleh mulut yang menipu. Tidak boleh mulut yang Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, karena kami akan belajar firman-Mu. Kami berdoa supaya kami diberi kekuatan oleh Roh Kudus, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara, shalom. Dalam sukacita kita di ibadah penyegaran iman hari yang ketiga malam hari ini, masih dalam semangat tema mencari pemimpin sejati. Karena kita ada di tahun politik, supaya sebentar kalau kita memilih para pemimpin, para wakil rakyat, kita memilih bukan hanya karena kita keluarga, tapi ada hal yang lebih dari sekedar itu. Saya ajak kita membaca dua bagian pembacaan Alkitab. Pertama, Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh dia tidak buka juga amin. Itu tipu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Pembacaan yang kedua, ini familiar sekali yang kita, mari kita buka. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kurang kuat. Shalom. Di awal saya mau kasih tahu saudara begini. Untuk pekerjaan yang kudus dan mulia itu, Tuhan Allah dapat melakukannya sendiri. Tuhan dapat melakukan, tapi dia memanggil orang-orang, termasuk murid-muridnya, termasuk kita sekalian, dalam bagian-bagian kita, supaya kita melihat, mengalami, merasakan sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Itu luar biasa. Orang-orang yang Tuhan panggil mereka, secara umum mereka disebut panitia perayaan damai sejahtera di dunia. Sama-sama, panitia perayaan damai sejahtera. Di mana? Jadi karena ini panggilan terhadap panitia perayaan damai sejahtera, maka orang-orang yang dipanggil itu mesti ada damai sejahtera dulu. Jangan tertekan sekali tapi mau jadi wali kota, itu repot nanti. Jadi damai sejahtera dulu, baru dia merayakan perayaan damai sejahtera. Orang-orang yang Tuhan pakai di dalam Alkitab, kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak semua itu adalah nabi-nabi. Mereka orang-orang yang bekerja di bidang-bidang mereka. Abraham, Ayub itu pengusaha. Itu mereka kerja apa? Pengusaha. Ruth, di sini ada yang nama Ruth? Ada di sini. Nah, Tuhan pakai dia itu. Ruth itu hanya TKW. Dia apa? Bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai Ruth. Tuhan pakai Esther. Di sini ada nama Esther. Esther siapa? Itu Esther itu
Hanya seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Tuhan pakai. Saudara tahu, Ahasuerus kan ganti istri kan. Dia tidak suka lagi Wasti. Dikumpulkanlah perempuan-perempuan cantik dari 127 provinsi Asia Afrika. Baru dong panggil satu-satu. Panggil satu-satu ini. Jenny data begini. Yanti sampai terakhir Esther. Tuhan pakai perempuan-perempuan cantik. Bukan macam kayak yang dari ini gagah-gagah semua. Tuhan pakai Daud. Di sini ada nama Daud. Dia hanya gembala kecil di padang domba. Di padang belantara pelihara domba dong. Tuhan pakai dia jadi raja. Tuhan pakai Salomo. Dia raja. Ada nama Salomo di sini. Tuhan pakai Simon Petrus. Di sini ada Simon Petrus. Hanya nelayan kecil di Galilea Tuhan pakai. Tuhan pakai Simon orang Selot. Di sini ada Simon. Ada juga. Dia itu kata Selot yang ditempatkan itu pada keterangan tentang Simon menunjukkan dia seorang anggota partai politik. Selot yang sangat radikal, anti terhadap Roma, tapi Tuhan pakai. Tuhan pakai Onesimus. Dia hanya budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Tuhan pakai. Jadi banyak orang. Tuhan pakai Lewi, dia pemungut cukai. Tuhan pakai semua-semua. Nah, mari kita lihat saudara-saudara. Saya akan fokus pada beberapa hal di bagian pembacaan yang pertama. Yaitu 4 murid pertama Tuhan Yesus yang disebutkan di situ, mereka adalah nelayan. Sama-sama. Di sini ada yang nelayan. Ada kok? Kamu kenal dorang? Minta ikan dong. Nelayan Tuhan pakai. Dari pekerjaannya saudara, dari pekerjaannya, kita bisa melihat beberapa karakter yang bagus. Satu, nelayan itu orang yang paling suka, paling tahu, paling mengerti bagaimana menjaga keseimbangan. Pernah naik sampan? Di mana? Ya memang di laut. Kok sampai naik sampan di tempat tidur? Pernah naik sampan? Di mana? Di laut. Kalau sampan itu satu sudah duduk di muka, yang kedua mesti duduk di, supaya bayangkan kalau dua sama-sama duduk di muka, saudara bisa bayangkan. Kalau satu duduk di kiri, satu duduk, biar kamu sayang sebagai apapun, kamu pacaran dan tidak mau terpisahkan, waktu naik sampan, yang laki-laki di kiri, perempuan di, berani ambil resiko dua-dua di kiri? Itu tenggelam. Jadi saya mau bilang ke saudara di awal, pemimpin yang sejati harus orang yang bisa jaga apa? Keseimbangan. Ada banyak hal yang membutuhkan dia menjaga keseimbangan. Karena dia akan jadi pemimpin bagi orang-orang yang pilih dia, tapi juga bagi orang yang tidak pilih dia. Bagi orang-orang yang suka dia, dan juga bagi orang-orang yang tidak suka dia. Kalau dia tidak jaga, tidak bisa. Dia akan jadi pemimpin bagi para tim sukses. Tetapi dia juga akan jadi pemimpin bagi orang yang suka menggunakan kesempatan bilang 100.000 doh. Dia akan jadi pemimpin untuk orang. Jelas kok? Itu dia jadi kalau tidak jaga keseimbangan, dia akan jadi pemimpin bagi keluarga, tetapi juga bagi orang yang bukan dia pun keluarga. Seluruh kepentingan itu mesti dijaga apa? Kedua, nelayan itu dari segi pekerjaannya paling bisa baca situasi. Paling bisa apa? Ama, tidak turun kok. Begini air belum. Ama, tidak di situ. Ikan tidak main di situ. Ama lihat dari mana aku dapat lihat. Jadi dong paling bisa baca itu situasi. Ketika kita lihat lain dong lihat lain. Itu pemimpin yang baik itu harus peka terhadap apa? Situasi. Apalagi kita berhadapan dengan manusia. Manusia ini kalau dia pungut lagi bagus, saudara-saudara, dia bangun dan bangun. Waktu bangun tidur ketemu kita, salam, selamat pagi, apa kabar? Cantik-cantik semua, wih mantap. Itu kalau Anda bagus. Tapi kalau dia tadi malam mungkin karena pengaruh efek vaksin atau apa begitu, dia bangun pagi dia semuka asam sah. Baru kita bilang, oi, sondeke kemarin, lu tanya-tanya apa? Dia tahu situasi toh, amin kok?
Sudah dua. Pertama tadi apa? Yang kedua apa? Ketiga, nelayan itu saudara-saudara, orang yang paling cepat mengambil keputusan pada situasi-situasi yang genting. Cepat apa? Mengambil keputusan pada, ini perahu semua tenggelam ini. Tinggal don dua di atas. Pelampung, punya yang apa itu? Baju apa itu? Pelampung, tinggal satu. Menurut saudara don dua diskusi. Menurut saudara, kalau beta mati, masih begitu. Dia harus segera mengambil keputusan. Harus, karena situasinya genting sekali. Harus segera mengambil keputusan. Seorang pemimpin dalam situasi genting, kalau tidak segera ambil keputusan, kita justru bawa kebinasaan. Amin kok. Ada yang rasa gempa, hari apa itu kok? Ada. Bangun lari kok santai-santai. Kenapa lari? Kau bilang geng. Di situasi-situasi genting itu saudara, seorang pemimpin mesti segera ambil keputusan. Keempat, tadi pertama apa lagi? 2, 3. Mulai omong-omong sah. Keempat, nelayan. Saya mengalami beberapa kali kalau dalam jalan ada perahu rusak di sebelah, orang lain punya perahu, kenal atau tidak kenal, dia akan mampir ke sana. Dia akan memberi pertolongan. Itu nelayan. Kenapa? Hari ini mungkin orang lain yang alami, besok dia yang alami. Tidak baik kalau melihat orang susah sendiri di sana. Tidak baik. Maka mesti singgah. Mesti lihat. Mesti bicara. Beda toh kalau kita sekarang. Kalau kita di darat agak beda sedikit. Biar kawan akrab. Apalagi sunika. Dulu kita di kampung tuh kawan akrab tidur sama-sama semua. Sunika. Kita ketemu di situ, kita pemban pica, dia hanya bilang, aduh bang pica. Nah terus saya bang pica ya beta. Kadang-kadang dia story kita. Kita di darat nih kadang-kadang aneh. Saudara-saudara kita pengkasih itu kadang-kadang hilang. Orang celaka di situ tidak tolong. Story. Hai guys. Ada yang kenal ini guys? Dia habis story guys mati. Jadi saudara-saudara pelayan pemimpin yang baik itu punya kepekaan terhadap kasih. Mau menolong orang lain. Amin kau? Itu poin pertama yang saya bicara soal itu. Kedua saudara-saudara, saya ingin fokus kepada dua orang. Satu namanya Lewi pemungut cukai, satu namanya Simon orang Selot. Satu nama siapa? Di sini ada yang nama Lewi? Angkat tangan. Nanti dapat sepeda. Dewi najam bilang Lewi. Lewi pemungut cukai. Lewi pemungut cukai ini itu sebuah penjelasan yang agak sedikit bermasalah. Kenapa? Pemerintah Romawi menaksir pendapatan dari satu daerah tertentu, terus dong semacam lelang jabatan. Siapa boleh pungut di situ, dia makan dari situ dan dia serahkan ke Roma. Yang menarik dari penjelasan tentang Lewi adalah ini kaum Lewi ini, tapi mengabdi kepada Roma. Orang paling benci sama dia. Orang tidak suka manusia yang macam begini. Sudah dari kalangan yang rohaniawan dong. Masih bikin susah daerah sendiri mengabdi kepada penjajah. Tidak suka. Tapi Tuhan panggil dia dan Tuhan pakai. Simon orang Selot tadi. Anggota partai politik yang sangat radikal. Anti terhadap Roma. Saudara lihat. Satu mengabdi kepada Roma. Satu anti terhadap Roma. Bayangkan kalau dorang dua ketemu di pasar Oeba. Tanpa Tuhan. Menurut saudara dong baku bunuh kok tidak? Jadi dua orang yang sangat berbeda ini. Tuhan panggil mereka sama-sama. Supaya mereka bekerja. Semangat mereka Tuhan pakai. Tuhan pakai semangat mereka. Tapi arah mereka Tuhan berubah. Orang dipanggil untuk apa saudara? Di ayat 1 jelaskan dengan baik. Tuhan berikan kepada mereka kuasa. Tuhan berikan kepada mereka daya. Supaya apa? Mereka mengusir roh-roh jahat. Supaya mereka melenyapkan segala penyakit. Melenyapkan segala kelemahan. Ini sebuah pernyataan yang bagus. Saya suka menyimpulkan saudara. Bahwa kalau Tuhan panggil seseorang. Tuhan pakai seseorang. Hanya untuk apa? Untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah. Itu berita Injil.
Berita Injil itu berita pembebasan. Pembebasan kepada mereka yang miskin, yang sakit, yang kelaparan, yang susah, yang berbeban berat. Supaya orang tahu ada Tuhan di dalam dia yang menggerakkan ini semua. Yang tadi dia bisa kerjakan sendiri, dia panggil kita mengalami, merasakan, menikmati, melihat, menceritakan, mengerjakan. Dan orang bilang ternyata Tuhan kita luar biasa. Amin. Mari kita buka sama-sama Amsal pasal 29 ayat 2. Cepat. Sudah? Belum kok sudah? Sudah kok belum? Sudah kalau pakai bahasa Indonesia bilang? Sudah. Oke, Amsal 29 ayat 2 baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika. Bersukacitalah ya. Tapi jadi kalau saudara ingin menilai seorang pemimpin pakai ayat ini. Orang benar bertambah, bersukacita rakyat. Tapi kalau orang fasik memerintah, apa? Berkeluh kesah rakyat. Itu ukurannya. Amin kok? Oke, Tuhan kasih kuasa untuk melakukan itu. Nah, mari kita pindah pada bagian yang kedua. Ini sedikit lama. Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Jadi uskup di mana? Tapi Timotius masih sangat muda. Bukan muda biasa-biasa, muda air-air. Bukan air biasa juga, air tergenang. Ini anak muda akan berhadapan dengan berbagai-bagai soal. Ada pengajar-pengajar sesat, ada ajaran sesat di sana. Sudah pasti ada banyak orang yang rasa diri pintar sekali. Paulus nasihat dia, Timotius, engkau akan berhadapan dengan situasi itu. Engkau berhadapan dengan orang-orang yang rasa diri pintar sekali. Tapi ketika berjumpa dengan mereka, tidak usah berbantah-bantah dengan mereka. Tidak usah berbantah-bantah dengan mereka. Satu hal yang engkau harus lakukan adalah, jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Jadilah pemimpin yang sejati menjadi keteladanan. Menjadi teladan. Bagi orang-orang lain. Bagi orang-orang yang dipimpinnya. Amin. Mari kita mulai sekarang. Paulus menjelaskan ada 5 keteladanan. Kita bisa ukur nanti ketika kita akan memilih seseorang. Mencari pemimpin yang sejati. Paulus kasih tahu. Tingkatan-tingkatannya jelas. 1. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama. Teladan dalam kata-kata seorang pemimpin sejati. Kata-kata seorang anak muda Kristen harus terukur dengan baik. Melewati proses berpikir yang baik. Melewati proses beriman yang baik. Baru dia boleh bicara sesuatu. Pikir baik-baik. Renungkan baik-baik. Baru bicara. Jangan asal. Tuhan cipta manusia. Ada 2 mata. Berapa telinga? Berapa mulut? Ulang. Berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Salah satu maksudnya supaya lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Karena ada banyak manusia mulut dia punya mata tidak ada, telinga tidak ada, tapi mulut 7. Tidak tahu apa-apa, omong di Kupang ada, di sekitar LLBK ada, dia ada ikut ibadah. Pakai baju warna, mulai petunjuk sudah. Jadi kalau seorang pemimpin memimpin tanpa data, tidak tahu apa-apa, lebih baik tidak usah pilih. Kalau data saja tidak tahu, sebentar dia mau ke bagaimana. Amin kok? Kau mau cari yang bagaimana? Kalau dia tidak tahu data. Nah, kira-kira begitu. Itu serius sekali. Karena itu saudara-saudara, mulut dari para pemimpin sejati terukur dia pembicaraan. Jaga baik-baik. Jangan hanya janji. Jangan hanya. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan. Korek kawan di sebelah kau kasih tahu 1, 2, 3. Jangan hanya. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ini kursi semua ini. Jemaat. Orang yang biasa gosip. Di sini ada yang biasa gosip. Kok kamu pusing semangat lagi kesel? Laki-laki atau perempuan? Coba tunjuk.
Orang yang biasa gosip itu kalau dia mau gosip dia suka omong duluan 2 kalimat. Dia kalimat pertama itu terlalu mantap. Kalau dia datang dia langsung bilang, "Sudah dengar kau belum?" Kalau dia mulai dengan itu saudara, itu bahaya bagi kesejahteraan nusa dan bangsa ini. Kalau dia mulai dengan apa? "Sudah dengar kau?" Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong pernah? Itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua, ini lebih soft tapi mantap. Dia suka bilang begini, "Bukan kita mau omong orang Bukan kita mau, padahal ada yang begitu di sini, ada di sini. Orang mana? Ini batudu begini. Ini mulut yang bermasalah ini. Jemaat. Karena itu satu, mulut seorang pemimpin sejati. Bukan ini om yang di bawah, yang sejati. Bukan ini om. Mulut dari seorang pemimpin sejati, mulut dari seorang anak muda Kristen, mulut dari kita semua harus satu. Tidak boleh mulut yang menipu. Tidak boleh mulut yang di sini ada yang tukang tipu. Saya mau kasih tahu saudara, bapak dari segala penipu ialah. Jadi pada waktu kita tipu, kita pun bapak pun nama. Jaga itu mulut supaya jangan Kadang-kadang ini pemimpin dong baik, maka lompa malas datang dong kirim ame satu orang berdatang dong bilang begini. Memulai sambutan pada saat ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya yang akan buka acara ini adalah Bapak RT di Nelapetu. Tetapi oleh karena satu dan lain hal, Bapak RT tidak bisa hadir, maka dengan itu ini dia semulai. Amin kok? Betul kok? Pernah dengar begitu kok? Ya jangan pilih yang begitu-begitu. Tipu-tipu kita ada tahu ini. Waktu ada main game online di Nelapetu. Tapi kasih tahu bilang ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jangan begitu. Mulut kita itu harus jadi apa? Tela. Kedua, mulut dari seorang pemimpin sejati bukan ini om. Pemimpin sejati. Mulut dari seorang pemimpin sejati itu tidak boleh maki-maki, tidak boleh omong kotor. Masa pemimpin maki-maki? Terus maki lagi kita bangga kok senang. Bilang gini, "Batu pemulu." Hai. Pemimpin jangan tukang maki. Jemaat. Maki itu baik kok tidak? Boleh kok tidak? Jangan tukang maki. Pemimpin ini, apalagi pemimpin sejati. Yang sejati itu Tuhan toh. Kalau kita ada di bawah dia, ya paling tidak ikut dia pun mau. Anak kecil kalau dia maki, tanpa kita setuju, kita masih bisa mengerti anak kecilin. Anak kecil itu kalau mandi habis, tahu anak kecil? Yang mana? Anak kecil lah. Anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, dia pun bapak mama pun tamu ada, dia bisa keluar dia jalan. Kan dia tidak tahu apa-apa. Kita masih bisa mengerti. Amin. Tapi coba dia pun bapak coba. Coba dia pun bapak mandi habis begitu. Terus ibu-ibu Dharma Wanita dong. Ada latihan lagu Dharma Wanita di situ. Terus waktu keluar bilang, "Hai Besti." Itu kita hancur itu. Jadi pemimpin sejati itu jangan suka memaki, soalnya bagi itu, soalnya boleh itu. Amin kok. Boleh bicara apa saja, satu tipu jangan, yang kedua jangan. Ketiga, mulut seorang pemimpin sejati bukan ini. Tidak boleh membuli, tidak boleh bully, tidak boleh olok-olok orang, tidak boleh. Di sini ada yang tukang olok-olok orang. Laki-laki kok perempuan? Ada di sini. Pakai baju warna hitam kok biru, jujur. Biru.
Jangan, kita nih kadang-kadang terlalu akrab, kita suka membuli. Kenapa saya bicara ini? Saya pakai dua contoh. Contoh pertama, saudara, kadang-kadang kan kita akrab ini, kita akrab biasa-biasa sah. Ada teman satu yang kulit hitam datang, dia bilang, "Shalom." Terus kita bilang, suara ada tapi orang yang dia semula ini. Kawan satu kulit warna hitam sedikit, kita sana panggil dia pun nama James, kok siapa kok? Kita panggil dia Black. Jangan suka begitu. Pemimpin apa model begitu? Jemaat. Ada pemimpin yang mungkin karena sekolah dia datang, dia punya pangkat, dia punya jabatan setinggi. Iya, sekolah. Tapi ada orang tua yang sudah lebih duluan dari dia. Amin kok. Omong tuh tahu diri, jaga itu orang tua dong. Kan dong juga ada anak. Bayangkan kalau omong itu orang di muka dia punya anak dong. Saudara rasa senang. Mau dia datang panggil, bukan panggil bilang, Pak siapa? Pak siapa? Pak Batu. Tapi dia pencara panggil bilang, weh. Bayangkan kalau pemimpin panggil orang weh wah itu. Jadi teladan pertama itu teladan dalam apa? Itu saja. Karena itu saudara boleh berkreasi. Kreativitas itu kategori wajib, apalagi di zaman yang sangat berubah ini. Tapi saya mau kasih saudara, kreativitas itu mesti ditaruh pada tataran. Saya pernah bilang pada saudara, ada mikrolet satu len OS apa yang warna putih itu. Dia punya pintu sebelah kanan yang tempat sopir naik turun itu. Itu orang bertahu dia kreatif, tapi kreatif tak salah. Dia tulis bilang begini, kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi saya bayangkan, oh mungkin supaya kalau orang omong tidak usah dengar. Saya bayangkan ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia lanjut di bawah, kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar kau jalan terus. Manusia macam begini ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pergi sendiri. Kemungkinan besar lewat liliba nanti dia. Terlalu makan puji apa kok? Ini anak muda dong, jus satu anak muda. Saudara punya mulut itu kreativitas boleh tapi jaga. Ini supaya malas pergi gereja lagi, mabok di situ. Pendeta bilang, oi, buat apa? Perjamuan Bapak. Itu kata perjamuan itu bukan untuk dipakai untuk sembarang-sembarang. Amin kok. Kadang-kadang saudara-saudara kita ini tidak tahu. Saya belajar ini apa etika. Kalian tidak satu contoh satu teori. Yang contoh saya mau kasih tahu yang begini. Tuhan Yesus kasih tahu kita tentang etika. Dia bilang begini, hey, kalau ada saudaramu berbuat kesalahan, panggil dia bicara ampamat. Kalau dia tidak dengar, panggil tambah satu orang yang lain. Tapi ini orang yang dipanggil ini diharapkan dia orang bijaksana. Jangan dia ada mabok sopi di situ baru panggil bilang, mari kau ngomong ame dia. Mari. Kalau dia tidak dengar, panggil dia di sebuah sidang jemaat. Kenapa pakai kata jemaat? Supaya cara menyelesaikannya cara-cara berjemaat. Kalau dia tidak dengar, baru anggaplah dia sebagai pemungut cukai atau orang berdosa. Menunggu waktu dan cara Tuhan untuk ini orang diselamatkan. Itu etikanya. Bukan asal bohong-bohong saja. Bayangkan kalau pendeta khotbah-khotbah begini, ada satu orang beribut di situ, terus pendeta bilang, kau itu, terus dia bilang, kau lu juga. Menurut saudara siapa yang salah? Kalau pendeta dah lihat dia, woi, kau itu, terus dia bilang, lu juga. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Anda telah berhasil menghancurkan sebuah persekutuan kan? Karena separuh akan bilang, kan pendeta harus omong keras. Yang satu bilang, iya tapi dia pun cara bukan begitu. Kita bikin perpecahan. Kalau saudara belajar yang Tuhan Yesus bilang, yang rubah manusia itu bukan manusia. Pendeta mau bakalai sampai titik di kepala juga. Yang rubah manusia itu Tuhan Allah, bukan. Amin kok. Kita kalau paksa rubah manusia, dia pun nama Ada ibu-ibu bilang, Bapak, jangan merokok. Dia pun suami memang tidak merokok di rumah. Waktu keluar, gas korem, gas tinggi atau rendah. Pas dia mau pulang le 200 meter baru dia berhenti motor.
Terus dia cuci tangan, kumur-kumur. Mama tanya, papa kenapa sampai begitu? Virus sekarang jadi mulut itu pakai pada tempatnya. Pemimpin yang bukan. Jemaat. Kedua dari segi teori, etika tuh bilang begini. Kalau engkau belajar dengan baik dalam perjumpaan dengan orang. Satu. Jangan kau katakan itu harus benar. Yang mau disampaikan itu benar atau tidak. Yakinkan, pastikan bahwa yang disampaikan itu apa? Karena benar harus dilakukan. Belum tentu. Dia naik kelas sedikit. Kedua, patut atau tidak. Ini satu sebenar ini. Tapi yang kita mau sampaikan ini, patut atau tidak. Jangan sampai tidak patut. Kadang-kadang kita yang penting tahu benar, asal-asal omong sah. Padahal itu tidak patut. Misalnya, saudara ketemu saudara punya suami, ada sementara tidur di dalam laut. Benar-benar saudara lihat dia di dalam lubang di dalam laut. Menurut saudara, ini kan benar toh? Benar toh? Patutkah saudara bicarakan itu? Patut. Jadi yang sudah benar belum tentu patut dibicarakan. Ketiga, waktu sudah patut kira sudah beres, belum, dia kasih naik lagi. Sesuatu yang benar, yang patut sekalipun harus tambah yang ketiga. Menguntungkan siapa? Banyak orang atau kelompok atau diri sendiri. Karena jangan sampai kita omong kok ke geng-geng tuh menguntungkan kita tapi merugikan banyak orang. Menghancurkan orang. Bayangkan ini hamba-hamba Tuhan banyak ini. Orang mati. Tahu mati? Tahu mati? Tahu kok tidak? Meninggal itu yang mati kok tidak? Itu orang mati. Kita doa api dapat. Oh, ada orang yang racun. Ada orang yang suanggi dia. Pak Yandi yang suanggi. Kita sudah tahu ini. Terus kita kasih tahu. Ini patut sesuai bermasalah. Apalagi tambah satu. Menguntungkan siapa? Waktu saudara kasih tahu habis itu yang mati itu hidup kembali. Karena itu keuntungan siapa itu penting. Keempat. Sebenar, patut, menguntungkan siapa? Keempat. Dengan cara apa kita sampaikan. Karena tidak semua cara benar. Tidak semua cara benar. Kita ibadah, ada anjing jalan-jalan ikut sini. Kan kita semua tidak suka anjing jalan-jalan di sini. Betul? Cara yang kita pakai menjadi serius. Separuh akan hati-hati sekali. Separuh, siapa pun anjing itu macam gede buntuan serius. Cara yang kita pakai serius. Jadi saudara-saudara, hidup ini butuh. Jadi dari sebuah perkataan yang sejati, dia memperhitungkan etika. Amin kok. Saudara tidak amin juga, ini amin ini. Nah, perkataan sudah bagus. Dia kasih naik. Jangan kedua dulu, pertama dulu. Saya ini kan umur 46. Om Anis umur berapa Om Anis? 40. Oh 61. Beta umur 46. Om Anis 61. Om Anis panggil beta bapak. Bukan karena beta lebih tua dari ini. Tapi karena beta pemimpin spiritual. Om Anis panggil beta Bapak Yandi. Karena itu kita yang dipanggil bapak. Tolong pakai mulut yang baik kan kita berhadapan dengan Om Anis yang umur lebih tinggi. Amin kok. Itu etika. Kedua, kata-kata su bagus. Dia kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah. Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. Karena kata-kata yang bagus tidak bisa, belum tentu bersamaan dengan tindakan yang bagus. Belum tentu. Ada 100 orang berkata-kata yang bagus. Waktu uji dan tindakan, tetap atau turun? Tetap atau turun? Saya sudah bilang di mana-mana. Mau tahu kami pendeta-pendeta ini baik atau tidak? Jangan tunggu waktu kami berkhotbah. Itu baik semua.
Coba pi tinggal yang kami di kami pun rumah. Rumah tidak mungkin di laut. Coba tinggal deh saya di saya pun rumah. 2 minggu saja, 2 minggu. Saudara akan bilang, bah, pendeta juga gitu. Saya harus pulang berkali-kali. Khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis. Bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong apa, bikin itu. Jangan omong lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu kan tidak sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang itu berarti pun nama bukan ini. Itu serius itu. Sarjana pertanian. Ada sarjana pertanian. Berarti orang ini paham ilmu pertanian. Ya toh? Dia sudah tahu. Sekarang kita uji dan tindakan. Ternyata tidak bisa tanam tomat. Lalu dia sarjana pertanian supaya apa? Ilmu sudah ada ini. Tapi tidak bisa melakukan. Sarjana peternakan. Bikin syukuran lagi. Bunuh babi. Tapi ternyata dia tidak bisa kas kawin babi. Lalu disarjana supaya. Jadi kata-kata itu ujiannya adalah tindakan. Amin kok. Anak muda. Pernah mencintai seseorang. Kok siapa yang terlalu semangat ya? Jangan cinta itu berat adik. Berat. Kadang-kadang dia kasih foto dan dia om kita tersinggung. Anak muda, pernah mencintai seseorang. Cintamu habis di kata-kata. Pada akhirnya cinta sebuah tindakan. Tidak mungkin saudara datang ke studio dia bilang, beta lo cinta lu dah. Pada akhirnya cinta sebuah tindakan. Kasih sebuah tindakan. Kota Kupang itu biasa disebut kota apa? Tindakannya kasih. Masih ada banyak kekerasan dalam keluarga. Saya bawa materi di mana-mana. Ini moderator bilang begini. Ada pepatah lama mengatakan, belum kenal maka. Saya langsung bilang, jadi kalau kenal pasti sayang. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal dong baku kenal semua. Siapa di sini tidak kenal dia pun suami? Ada. Tindakan menjadi batu uji. Sarjana olahraga. Berarti ilmu olahraga dia tahu toh? Terus kita bilang, kakak, sarjana olahraga kok? Yo, corol. Cok kakak koprol. Cok kakak salto. Terus, ay. Pada akhirnya saudara, harus sebuah tindakan. Karena itu saudara, seorang pemimpin yang sejati bukan ini. Dia karena tahu dia tidak bisa segala sesuatu, maka waktu dia memilih orang-orang yang ada di sekitar dia, itu orang-orang profesional pada bidangnya. Ingat, kita tidak bisa tahu semua hal. Pintar itu terbatas. Kalau kita sakit, kita pergi ke rumah sakit, terus kita sampai dokter periksa, dokter bilang, pendeta ini THT. Jadi Pak Pendeta di situ. Kita sampai situ dan periksa Pak Pendeta ini bagian telinga. Jadi Pak Pendeta di situ. Kita sampai situ, pendeta ini bagian telinga kiri. Jadi Pak Pendeta di situ. Kita sampai situ dengan pendeta ini bagian telinga kiri punya genderang telinga. Jadi di situ kepintaran mengerucut pada satu hal. Pintar terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh. Maka seorang pemimpin sejati memilih orang-orang yang di sekitar dia bukan sekedar tim sukses. Dia baik ngau. Dia harus profesional pada bidangnya. Supaya ketika saya bilang, saya ingin untuk berkembang biakan babi. Dia takut kawin babi. Ya tuh. Dia harus profesional. Karena kepintaran apa? Terbatas. Bodoh itu yang
Maka di Kupang kalau ada orang terlalu bodoh, kita bilang, bodoh na ukur-ukur. Jambau itu bodoh semua. Amin kok? Tindakan. Tindakan. Oke, kedua. Pertama, teladan dalam. Ini orang dosa tidak ada lagi. Pertama, teladan dalam. Dua, teladan dalam. Ketiga ini menarik. Ini poin kita ada di sini. Engkau mesti teladan dalam kasih. Teladan dalam tindakan yang bagus belum tentu disertai kasih. Belum tentu. Ingat, tidak semua tindakan yang bagus disertai dengan kasih. Ingat, tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang, "Shalom." Dia bilang, "Shalom." Kita sudah lewat berseparuh ya. So bagus, tapi belum tentu tulus. Berdoa itu tutup mata, betul? Apakah semua yang tutup mata berdoa? Belum tentu toh. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, mesti perbuat dengan segenap hatimu. Seperti untuk, dan bukan untuk jemaat. Saya khotbah di ini bank-bank dong di Kupang, saya bilang begini. Ini ibu-ibu yang kerja di bank dong, ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap cantik. Dong pakai pakaian gagah-gagah lagi. Tertata rapi lagi, dong ruangan ber-AC lagi. Wih, kita pi bank ini macam kita tidak mau pulang. Kayak macam mau lihat-lihat dong terus-terus begini. Kita baru naik sampai tangga terakhir. Dengan santun sekali dong bilang begini. "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?" Terus saya tanya dong, "Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, pas lihat suami bangun, langsung ibu bilang, 'Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?'" Jadi saudara, kata-kata, tindakan, sekarang kasih. Jemaat, hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? 10 pakai bahasa Indonesia bilang 10 toh, mau berapa? Pakai bahasa Sabu bilang, pakai bahasa Semau. Di sini tidak ada orang Semau. Pakai bahasa Rote. Wih, memang. Baik, jemaat. Hukum Taurat yang 10, Tuhan dari hukum Taurat yang 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Saya tidak tanya lagi dalam bahasa apa, tidak tanya lagi. 613. Dari 613 itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari yang ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat Tuhan menyimpulkan dia hanya dalam 1 kata. Yaitu anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Kamu tahu ini lagu kok tidak? Saya belum kasih tahu, nah kamu sudah tahu. Anak sekolah minggu berdiri. Oke, kamu harus menyanyi kuat. Orang tua sambil tepuk tangan ikut. Ka-a. Ikut yang dong. Oke, sudah sebaik. Kamu suara bagus. Mantap. Baik, jemaat. Hafal. Kasih ialah. Omong. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Kita ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Dia perujukan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Amin. Sehingga seorang tidak bisa bilang kepada seseorang bahwa, "Pak Yula, saya terlalu hargai Pak.
Tapi waktu saya lihat Pak Pu sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, egois. Alkitab bilang, kalau kamu hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasa? Karena orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Kasih itu menjadi landasan. Karena tindakan yang baik belum tentu ada kasih di situ. Semua orang bisa pergi kantor jam 7. Tapi apakah didasarkan pada kasih? Belum tentu. Saudara dan saya bisa berbagi super mie sampai sapi. Bagi-bagi ke banyak orang. Didasarkan pada kasih? Belum tentu. Karena itu seorang pemimpin sejati. Bukan ini. Dia mesti punya K-A. Apa? Sejam berapa kok kamu belum tidur? Oke, setiga. Satu. Apa? Dua. Tiga. Batu uji dari tindakan adalah kasih. Karena apa? Semua yang bertindak baik belum tentu. Saya waktu jadi ketua Panwaslu, ada kandidat kepala daerah don duduk situ, saya tanya orang, bagi kasih orang beras baik atau tidak? Don bilang baik. Oke, pertanyaan kedua, besok pemilihan ini hari bagi baik atau tidak? Separuh bilang baik, separuh bilang tidak baik. Pertanyaannya, kenapa beda pendapat? Soal pada motivasi. Amin kok. Kita ini kan kadang-kadang kelihatan memberi tapi belum tentu dengan kasih. Ini mau Natal mau Paskah itu bangun pagi-pagi nenek satu lewat dari sini bawa pepaya satu. Nenek mau pi mana? Pi pasar. Bikin apa? Jual pepaya. Aduh nenek singgah sudah bikin nenek. Nenek duduk dulu nenek duduk. Iya. Nenek mau minum apa? Terserah ibu saya. Nenek omong. Terserah ibu. Mau teh ko, kopi ko, bir ko, wine. Nenek omong. Terus nenek bilang, sudah saya wine saja, saya wine. Kita kasih keluar wine, nenek setengah botol habis. Kita masuk di dalam, angka ambil uang datang nenek. Ini bayar ini pepaya nenek. Ini hari bayar jadi ada kopi, ada gula, ada apa lagi? Banyak-banyak. Sudah terus. Sudah habis begitu. Nenek tinggal di bawah mata. Nanti nenek pulang deng. Jalan kaki. Jangan. Grab. Nenek pulang deng Grab ini hari. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Suami yang lihat, suami bilang, Mama. Kenapa? Lupa nenek sudah datang. Jadi kalau kasih tidak ada saudara, di sini ada itu nenek. Itu pertama. Dalam gereja, yang kedua saudara, dalam gereja sekalipun, saya biasa kasih masukan di panitia-panitia. Ini panitia dong kan suka catat-catat ini janda-janda penerima diakonia dong, nenek-nenek dong, saki-saki dong. Terus pas ibadah ada pengumuman bagi semua penerima diakonia supaya segera setelah ibadah ini bersabar sebentar. Setelah bersabar sebentar, yang sehat-sehat semua pulang, tinggal yang sakit-sakit baru mulai panggil satu-satu. Nenek Manobe. Nenek Manobe kan sakit jadi dalam lingkungan. Pas sampai dong angka ambil kantong merah satu kan isi beras, gula, minyak goreng, semua. Kan nenek Manobe setengah mati nih. Terus dia bilang, nenek kita foto dulu, nenek kita foto. Jemaat. Saya mau tanya, kira-kira kalau antar di rumah bisa kok tidak? Untuk kepentingan dokumentasi foto di rumah bisa kok tidak? Nah kalau bisa kenapa panggil saya pun nenek datang di sini? Kalau saya pun nenek ada apa-apa sudah tahu. Kasih itu. Saya mau bilang saudara, kasih itu keluar dari dalam. Dia seperti sebuah spiritualitas. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu pencitraan.
Yang dari dalam keluar itu spiritualitas. Yang di dalam itu teologi. Yang keluar itu etika. Perjumpaan teologi dan etika itu spiritualitas. Bukan yang dari luar ke dalam. Sampah. Ada sampah, orang punya spiritualitas yang bagus. Pemimpin yang punya spiritualitas yang bagus. Dia tahu ada sampah di sini, dia langsung ambil. Yang pencitraan itu, dia kasih tahu dia pukawan. Pas bet mau pilih lu foto. Pas beta mau ambil story. Itu pencitraan namanya. Tidak pilih. Tidak pilih sampah. Kalau begitu. Jadi kasih itu menjadi batu uji dari tindakan. Kasih su bagus. Kasih su bagus. Dia kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaanmu. Ada banyak orang memiliki kasih. Setia. Belum tentu. Belum tentu. Saudara bayangkan ada berapa banyak orang yang ketika belum terpilih itu dia dan kita pun bakawan itu tiada tara. Setia sekali. Botong belum bangun saja sesampai. Dia yang kasih bangun kita. Bahkan dia yang tidur, kasih tidur kembali kita. Dia setia sekali. Tapi lama-lama dia pun kesetiaan hilang. Memang dia bukan urus kita saja. Tapi dia harus atur. Saya ingat, saya punya guru dulu bilang begini. Yandi, engkau boleh berkunjung. Tapi jangan sampai engkau berkunjung jadi beban. Bukankah jemaat mau kalau kita berkunjung terus? Ya Yandi, atur baik. Kenapa? Jangan sampai pagi-pagi orang mau minum pagi, engkau sampai selom. Pas kita selom begini kan baru pagi. Selom Bapak Yandi. Aduh Bapak mari Bapak. Mama, mari teh Bapak pendeta. Aduh Bapak mari. Aduh Bapak itu pagi. Orang mau makan siang lu sampai lagi. Selom. Itu dia selom cuma suara turun sedikit. Sore dong mau minum sore tiba-tiba pendeta sampai selom. Bapak tua bilang, tahu siapa lah. Malam dong mau makan malam selom. Pikas tahu bilang Bapak tidak ada. Jadi atur baik-baik. Ingat batu uji daripada kasih itu setia. Banyak orang ada kasih tapi dia pun kesetiaan hilang. Setia itu komitmen satu hari demi satu hari. Terus menerus. Setia itu komitmen melibatkan pribadi, orang lain dan Tuhan Allah. Saya baca satu kisah kecil, dia bilang begini. Ada satu orang tua, bapak. Dia ada gelisah sedikit di satu rumah sakit. Perawat yang menangani dia bilang, Bapak, saya lihat Bapak terlalu gelisah. Kenapa? Saya lihat Bapak gelisah sekali. Dia bilang, memangnya kelihatan saya gelisah? Iya. Kenapa Bapak gelisah? Dia bilang, perawat sudah mau jam 12. Kenapa? Kenapa jam 12 Bapak gelisah? Jam 12 saya harus pergi ke rumah sakit jiwa. Kenapa Bapak? Sampai Bapak segelisah itu. Saya punya istri ada di rumah sakit jiwa. Lalu apa hubungannya dengan jam 12? Saya setiap jam 12 saya harus kasih makan saya punya istri. Setiap jam 12 saya harus kasih makan saya punya istri. Bapak minta maaf Bapak. Tapi kan Bapak juga penting di sini kan. Kenapa Bapak harus ke sana? Minta maaf Bapak, saya mau bertanya. Ibu kenal Bapak? Dia bilang tidak kenal. Bapak minta maaf. Kan yang paling penting itu ibu makan kan? Bisa suruh orang lain pergi kan Bapak? Apa jawaban dari orang tua ini? Dia bilang begini, perawat. Oleh karena saya punya istri kehilangan ingatan. Dia tidak kenal saya. Tapi saya tidak gila. Saya kenal dia. Dia gila dan dia tidak kenal saya. Tapi saya kenal dia. Karena itu kebiasaan saya memberi makan dia tiap hari jam 12. Bukan soal dia kenal saya atau tidak. Itu komitmen saya. Kesetiaan itu komitmen satu hari demi satu hari. Pemimpin yang sejati. Bukan ini. Setia. Amin kok? Amin kok? Ada kisah tua, saudara tahu saya cerita ulang sah. Ada ibu-ibu satu protes dia pun suami. Bapak sudah tidak setia. Bapak sudah tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah berubah.
Dia pun suami bilang, berubah bagaimana? Bapak itu dulu sedikit-sedikit. Papa ajak mama makan. Nabas. Dulu sedikit-sedikit. Bapak ajak mama beli pakaian. RB. Kadang-kadang dong live RB di Facebook. Malah bapak yang jawab. Fix sayang. Fix. Yang Ella ada kok untuk metua. Di sini juga kenal fix sayang. Ada fix. Dulu tuh bapak sedikit-sedikit datang. Bapak bilang. Tutup mata, tutup mata, tutup mata. Sekarang bapak tidak melakukan itu lagi. Bapak sudah tidak setia. Bapak tidak seperti yang dulu. Terus dia pun suami bilang, mama, coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan masih buang umpan? Dia pun istri bilang, jadi selama ini papa hanya umpan-umpan mama. Jadi selama ini papa pikir mama ikan. Malam mau tidur dia pun istri masuk kamar duluan, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka, tidak bisa. Suami bilang, mama, yo buka pintu dong. Tidak. Mama, yo tidur di luar. Mama, kenapa bikin papa begini, mama? Kita dua suami istri, mama. Mama, kenapa? Kenapa? Dia pun istri bilang, papa, coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia pun ikan? Di sini ada yang nelayan. Kesetiaan itu begitu. Jemaat. Presbiter dan anggota sidi jemaat Gemit. Kalau ditanya, apakah jawabmu? Kita jawab bilang, ya saya percaya dan berjanji yang saya dapati itu punya 3 pengertian. 1, saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan mengatakan itu di hadapan Tuhan dan jemaat. Kedua, kaitan dengan kesetiaan. Saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Banyak yang jawab ya, habis itu hilang. Hilang sampai aduh. Nanti pas pengumuman bilang mau pelayanan, persekutuan doa dari mana. Akan melayani di jemaat Gemit Polikarpus Atambua. Woi, dia yang hilang-hilang itu tiba-tiba sampai baru. Ruang kesaksian dia berdiri Bapak. Yang mau bersaksi tetap berdiri. Terus dia mulai. Dia pun bahasa itu standar. Dia akan bilang begini. Kalau selama ini Bapak Ibu lihat saya tidak ada di sini. Langsung bilang, kami sudah tahu lupa maksud. Tidak usah lanjutkan lah, tidak usah. Ya habis masuk dalam persekutuan. Bukan ya habis. Ketiga, saya menjawab ya. Bukan saja untuk masuk dalam persekutuan. Tetapi masuk dan siap diatur. Banyak yang semua masuk, tapi tidak mau diatur. Masing-masing mau atur diri sendiri. Nah kok jemaat begini besar 500 kakak, masing-masing kakak mau atur diri sendiri. Ada 2 kepala dalam satu rumah tangga, ada 2 anggota sidi. Masing-masing anggota sidi mau atur diri sendiri. Saya mau kasih saudara. Bergereja bukan selera. Gereja itu tanggung jawab. Bukan selera. Selera itu rasa. Gereja bukan selera. Gereja itu tanggung jawab. Saudara disuruh pakai motif. Mungkin saudara tidak suka pakai motif. Tapi waktu saudara bilang ayo semua pakai motif. Waktu saudara pakai motif bukan karena selera. Tapi karena apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu setia. Saudara tidak suka pakai baju warna biru. Terus dress code-nya harus biru. Saudara pakai biru. Bukan karena selera. Karena apa? Tanggung jawab. Itu. Seberapa? Ini orang loh. Seberapa? 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, kelima. Sabar. Yang kelima. Engkau mesti jadi teladan dalam
kesucianmu. Dalam apa? Kesucian itu menjadi batu uji daripada setia. Banyak orang setia, tapi belum tentu menjaga kesucian. Kenapa kesucian menjadi penting? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Yang kudus suci tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus, yang tidak suci. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang, tidak dapat. Karena itu pemimpin mesti jaga kesucian. Karena dia menyatu dengan Tuhan. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Karena itu pemerintah disebut hamba Allah, bukan wakil, hamba. Dia butuh menyatu dengan tuannya. Kalau dia mau menyatu, menjaga kesucian, itu kata kunci. Saudara bayangkan, kita pergi gereja tanggal 31 Desember. Pernah pergi gereja 31 Desember? Sampai disampaikan ada dengar bunyi musik klasik bilang teng 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 teng. Terus ada puisi bilang tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari, ini rasa kok tidak. Terus dia bilang bla 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 bla. Terus dia bilang begini, sebentar lagi tahun lama akan berlalu. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lama. Tahun baru. Hidup baru. Semangat baru. Wih dong mulai tulis catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang 10. Pakai menangis. Tidak langsung buang juga. Dia lipat baru menyanyi. Mampirlah dengar doaku. Terus dia keluar. Dia bakarin catatan dosa. Itu 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari. Ternyata dia gila kembali. Lebih parah dari tahun lalu. Soalnya di mana? Kesucian. Jemaat, saudara tidak akan pernah dengar berita pendeta yang dipencuri. Saudara saya garansi, saudara tidak akan pernah dengar. Tapi saudara tidak tahu apa yang pendeta yang dipikirkan tentang saudara punya harta dan lain-lain. Saudara tidak tahu. Itu hanya Tuhan yang tahu. Saudara lihat, perkataan, tindakan, kasih, kesetiaan, urusan dengan manusia. Waktu bicara kesucian, urusan dengan Tuhan. Karena manusia melihat yang di luar. Tuhan melihat yang di dalam. Tuhan lihat di dalam. Pendeta yang di jadwal padat. Ya. Tapi dia suci, jaga diri. Belum tentu. Kita bisa jadi aktivis pelayanan yang punya jadwal padat di mana-mana. Setiap hari 14 pelayanan. Tapi kesucian belum tentu. Pendeta yang bisa saja. Kalau kudus suci itu terang. Yang tidak kudus itu gelap. Kita yang diterang. Bisa lihat orang di... jangan, itu laut. Tidak ada orang di laut. Kita diterang. Bisa lihat orang di gelap? Bisa ke tidak? Orang di gelap. Bisa lihat kita diterang? Lalu kenapa kadang-kadang orang yang diterang dia suka kembali pergi gelap? Karena dia suka begini. Apa itu? Di sini ada yang dia punya nama Amalui. Kalau dia sumaloi begini, sedikitlah dia akan bilang begini. Saudara-saudara, jemaat. Siapa di antara kita yang dia punya HP pola rumit? Mesti pakai sidik jari lah kontak. Ada kok? Dia polisi. Rahasia negara apa yang dia isi di situ kau mesti? Saudara-saudara, kesucian itu satu hal yang penting. Ya, saudara-saudara, ini mau menunjukkan bahwa ternyata bagi seseorang yang akan memimpin banyak orang itu tuntutannya besar. Tuntutan besar. Itu hari saya kan dari ketua Panwaslu.
Saya kumpul caleg-caleg dong, saya tanya, Ibu kenapa mau jadi ini anggota? Dia pun jawab, ada dua jawaban yang saya ingat. Yang satu bilang, tambah-tambah uang sayur sedikit Bapak. Hai. Yang lupis itu hanya untuk tambah uang tanam. Kedua, Bapak, kau bilang kurang orang kau jadi, wih ini berat juga. Kalau kurang orang kau mama lengkapi. Wih itu berat itu. Tapi dia pun foto terlalu memenangkan Indonesia. Memenangkan Indonesia dan tambah uang sayur. Karena itu saudara-saudara, mari kok kita belajar beberapa hal ini kita pakai. Kemudian Tuhan atur kita dengan baik. Para pemimpin bangsa ini harus bangsa yang memuliakan Tuhan. Kita tahu, ingat jemaat semua. Saya mau kasih tahu, ketika satu orang Tuhan percayakan dia jadi pemimpin, ada dua hal. Satu, Tuhan bisa saja langsung menunjuk bilang begini. Ini. Tapi ada yang kedua, dalam konteks Saul. Saudara tahu, Tuhan tidak mau dia. Tapi banyak orang menginginkan dia. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berdiam diri. Kamu punya mau? Silakan. Dia izinkan itu. Ada waktu dia bilang, ini yang jadi. Tapi ada waktu dia bilang, karena kamu mau dia, silakan. Bukan karena saya. Kamu yang. Karena itu pakai kita punya hak suara dan baik. Ingat PTPS. Ini sosialisasi. Jangan ke pemilihan kepala desa di mana kok. Ini kandidat kepala desa satu. Duduk minum sopi dengan yang lain yang pengaruh di kampung. Omong jo yang mabok doang bilang, tenang Bapak tenang, kok kita pisah kali saja. Tenang kok ini kita, tambah satu botol lagi. Bapak tenang, sebab kok kita semua di sini. Setelah tenang-tenang, dong pergi ke tempat pemilihan, pisu tutup. Dan bab tua kalah. Maka bab tua cek dong satu-satu. Jadi mau siapa yang kita pilih itu pastikan kita punya hak suara itu pakai. Iya toh? Pakai juga untuk satu. Jampi kita suka semua, kita coret semua. Tidak jadi juga. Nanti kepala desa. Itu. Tuhan memberkati kita.